Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan pembelajaran daring di semester 2. Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita bersama-sama mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, akan Bu Guru lanjutkan ya. Kemarin Bu Guru sudah membahas materi tentang rumah pada vikon yang terakhir sebelum PTS ya. Sekarang Bu Guru akan mengulas kembali materi tentang rumah. Di antaranya materi itu yang akan kita pelajari adalah tentang isi rumah. Isi rumah di antaranya ada ruang yang paling depan ya. Di dalam rumah kita ada ruang belajar. Ya, ini ruang belajar ya. Ghurfatul Mudzakarah, ruang belajar. Ada juga ruang tidur. Ghurfatun Naumi, ruang makan. Ghurfatul Akli, ruang kerja. Ghurfatul Maktab. Nah, ini berasal dari maktab. Ghurfah itu kamar, maktab itu meja bukan meja makan, mohon maaf. Maktab itu adalah meja tulis, jadi ruang yang di dalamnya ada meja tulis atau meja kerja, dinamakan dengan ruang kerja. Selanjutnya ada juga ruang tamu. Ruang tamu di dalam bahasa Arabnya adalah ghurfatul julus, ruang tamu. Ada juga kamar mandi, al-hamamu, kamar mandi. Al-hadikoh, kebun. Al-hadikoh sama dengan al-bustan, sama-sama memiliki arti kebun atau taman. Yang terakhir, ruang atau kamar yang ada di rumah kita adalah dapur. Bahasa Arabnya adalah al-matbah. Nah, itu adalah salah satu nama ruang atau kamar yang ada di rumah kita. Sekarang kita akan melanjutkan kembali ke isi ruangan. Nah, diantaranya ya, yang ada di ruang makan itu apa saja, yang ada di ruang belajar itu apa saja ya. Kita akan melanjutkan ke isi ruang. Madmunul hurufu, isi ruang. Contoh di sini ada birkah. Birkah itu tempatnya ada di taman. Takwimun, kalender, ada di ruang kerja. Telepon juga ada di ruang kerja. Televisiun, televisi, ada di ruang keluarga dan juga ada di ruang belajar. Bisa juga, karena kalian untuk belajar bisa melihat televisi juga. Khizanah, ada di ruang tidur atau kamar tidur. Rofun, rak. Raknya ini adalah rak yang menunjukkan rak buku ya, bukan rak yang ada di dalam dapur. Sarirun, ranjang. Ranjang ada di ruang tidur. Sya'yun, teh, ada di dapur. Syajarotun, pohon. Ulangi lagi. Syajarotun, pohon, ada di kebun. Surfatun, balkon. Balkon itu adalah ruangan yang ada, bukan ruangan, bentuknya seperti yang rumah yang ada di paling depan, teras, mirip dengan teras. Sobunun, sabun. Jadi sobunun itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah sobun, sabun. Ada di ruang atau kamar mandi. Sohnun, ada di dapur, ada di ruang makan juga bisa. Ma'un, tempatnya ada di kamar mandi. Ma'idatun, meja makan. Bedakan ma'idatun dengan maktabun dengan mindodatun. Ma'idah itu meja makan, maktabun itu meja yang ada di ruang kerja atau di ruang belajar, sedangkan mindodatun meja yang ada di ruang tamu ya. Ada 3 meja. Ma'idah meja makan, maktabun meja tulis, mindodatun meja tamu. Malbasun, baju, tentunya ada di ruang tidur. Mirhatun, toilet, ada di kamar mandi. Filhamam, mirhatun, di dalam kamar mandi ada toilet.
Mirsamatun pensil. Itu adalah salah satu isi ruang. Selanjutnya masih membahas tentang isi ruang. Rusun nasi. Nasi tempatnya di dapur atau di ruang makan. Zahrotun bunga. Bunga itu ada di meja tamu juga ada. Zahriyah bunga. Bedakan Zahriyah dengan Zahro ya. Kalau Zahro itu ada di dalam vas bunga. Bunga itu di dalam vas bunga. Vas bunga itu di atas meja tamu misalnya. Sangatun jam. Surun pagar. Sirwalun celana. Surotun gambar. Faksun fak. Kolamun pulpen atau pena. Kohwatun kopi. Kursiyun kursi. Kitabun buku. Misbahun. Ya, ini misbahun ada di mana-mana. Lampu ada di ruang tamu sampai ada di dapur sampai ada di kamar mandi ada lampu. Mihrofatun gayung. Gayung tempatnya ada di kamar mandi. Miklamatun tempat pensil atau tempat pena ada di ruang belajar. Mil ngakotun garpu. Garpu juga ada di meja makan atau di dapur. Mindodatun tamu. Nah, Bu Guru tadi menjelaskan tentang meja. Meja itu ada 3 macam. Meja tamu, meja belajar, dan meja makan. Maidah meja makan, maktabun meja belajar, mindodatun meja tamu. Wisadatun. Wisadatun ini jodohnya dengan sarirun. Sarirun ranjang, wisadatun bantal. Tentunya bantal dan ranjang ada di kamar tidur. Fi hurfatin naumi wisada wasarirun. Di dalam ruang tidur ada ranjang dan bantal. Itu adalah nama-nama ruang atau kamar beserta isinya. Nah, yang selanjutnya kita akan menjawab tentang kalimat di sini. Arokmu nomor, al kalimat kalimat. Jawabannya adalah A. Di sini arokmu adalah nomor, kalimat adalah kalimat. Misalnya maun air, hizanatun lemari. Ya, silakan kalian bisa latihan di sini. A itu adalah tandanya air, kamu nandani saja, memberi tanda saja A air. Hizanatun almari ya pakai A saja nggak apa-apa. Malbasun baju B. Surfatun balkon B lagi. Wisadatun bantal B lagi. Untuk mempermudah kalian menghafalkan kosakata. Kitabun juga ini masih B ya. Ini A yang paling atas A. Kesini bawahnya lagi itu adalah urutan dari A B C ya. Silakan kalian memberikan arti di sampingnya, memakai huruf saja untuk mempermudah kalian menghafalkan kosakata. Zahrotun bunga B, sirwalun celana, matbahun dapur D, faksun fak, surotun gambar, milngakotun garpu, mihrofatun gayung. Gayung ada di kamar mandi. Nah, kita akan melanjutkan tentang kosakata ya. Sangatun jam. Kalian tulis saja di sini J. J ya, hurufnya saja biar kalian mudah. Takwimun kalender, hamamun kamar mandi, hadikoh kebun, birkatun kolam, kohwatun kopi, kursiyun kursi, misbahun lampu, maktabun meja. Bedakan maktabun dengan maktabatun ya. Kalau maktabun itu meja tulis, kalau maktabah ada tak marbutohnya itu adalah perpustakaan, artinya sangat jauh meja tulis dan perpustakaan. Maidatun meja tamu. Ya, mohon maaf Bu Guru. Maidatun meja makan.
mindodatun meja tamu, rusun nasi, surun pagar. Pagar itu ada di sekitar rumah. Asuru haulal baiti, pagar itu di sekitar rumah. Yang selanjutnya adalah kolamun pulpen, mirsamatun pensil, sohnun piring, syajarotun pohon, rofun rak, sarirun ranjang, sobunun sabun, sya'yun teh, tilfun telepon, miklamatun tempat pulpen boleh, tempat pensil juga boleh, mirhadun toilet, tilvisiun televisi, zahriyah vas bunga. Kalian bisa memberi tanda di sini memakai huruf V, ini vas bunga. Tilvisiun memakai T saja. Nanti untuk mempermudah kalian untuk mengingat-ingat ya, untuk mengingat-ingat artinya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang ruang atau kamar yang ada di rumah kita. Ruang atau kamar yang ada di rumah kita. Ini kita akan mempelajari tentang alamat. Mohon maaf, tentang rumah ya. Di sini ada bacaannya tentang rumah pamanku. An-nasul awal, an-nas itu artinya teks. Anusus berarti beberapa teks, beberapa alenia di sini. Ismi Risad, ngindi ngamun, ismuhu Sayyid Taufik. Nama saya Risad. Lah ini dari atas dulu ya. Baitu ngami rumah pamanku. Ismi Risad. Nama saya Risad. Ngindi ngamun, saya mempunyai paman. Ismuhu Sayyid Taufik. Namanya Tuan Taufik. Sayyid itu artinya Pak Tuan atau Pak ya. Kalau Sayyidah nyonya atau ibu. Wahua ini menerangkan tentang Tuan Taufik. Wahua, Tuan Taufik adalah Ahu Abi Al-Kabir, saudara laki-laki bapakku yang besar atau Pak Gede ya. Tuan Taufik adalah dan dia adalah saudara bapakku yang besar. Nah, lanjut ya. Li Sayyid Taufik baitun kabirun wa jamilun. Li artinya adalah kepunyaan. Tuan Taufik mempunyai rumah yang besar dan indah atau bagus. Wahua dan rumah itu fisaringi kalimaya rokmun sabngah wasamanuna. Nomornya adalah 78 ya, bukan 87 ya, diulangi lagi. Rokmun 78 ini. 78 yang disebutkan adalah 8-nya dulu satuannya. Samaniyah wasabnguna. Tadi Bu Guru mohon maaf menyebutkannya 87. Ini nomornya adalah 78. Rokmun samaniyah 8, sabnguna 70 jadi nomornya adalah 78. Samarinda. Wahua fisaringi kalimaya rokmun samania wasabnguna Samarinda. Rumahnya di Jalan Kalimaya nomor 78 Samarinda. Wafil baiti tobakun sulfiyun wa tobakun ngulwiyun. Tobakun itu lantai ya. Dan di dalam rumah ada lantai bawah, tobakun itu lantai, sufli itu bawah, wa tobakun ngulwi dan lantai atas. Amamal baiti sajarotun kabirotun, di depan rumah ada pohon yang besar. Wahia sajarotu manja, manja itu mangga, dan pohon itu adalah pohon mangga. Wahia diartikan bukan dan dia perempuan, tetapi pohon itu ya, dia perempuan adalah pohon mangga, kurang pas ya mengartikannya. Dan pohon itu adalah pohon mangga. Wawaro al baiti hadikoh wasingah, dan di belakang rumah ada kebun yang luas ya. Di belakang rumahnya
tuan topik ada kebun yang luas. Fi tabaqil ngulwi surfatun wa hurufun naumi. Di dalam lantai atas ada balkon. Balkon itu teras. Wa hurufun naumi dan ruang tidur. Wa hadhihi al hurufu. Dan ini adalah beberapa ruang. Ini jamaknya dari hurfatun menjadi hurufun. Dan ini adalah beberapa ruang. Li Ismail, untuk Ismail atau milik Ismail, wa Yusuf dan untuk Yusuf dan milik Yusuf, wa Ibrahim dan milik Ibrahim, wa tilka hurfatun naumi, dan itu ruang tidur atau kamar tidur. Hiya li Ismail, ruang tidur itu milik Ismail, ibnu ngami al-kabir, anak pamanku yang besar. Berarti itu miliknya Ismail, kamar tidur itu adalah miliknya Ismail. Ismail itu adalah anak pamanku yang besar. Hiya hurfatun nadifatun wa munaddomun. Kamar itu kamar yang bersih dan rapih. Munaddoman itu tertata rapih. Fiha, di dalam kamar ada hisanah, ada lemari, wasirwalun dan celana, wamalbasun dan baju, wasarirun dan ranjang, wawisadatun dan bantal. Fitobaki sufli, di dalam lantai bawah ada hurufun kasirotun aidun. Hurufun itu beberapa kamar ya. Di dalam lantai bawah ada beberapa kamar yang banyak juga. Di dalam lantai bawah juga ada beberapa kamar yang banyak. Minha, diantaranya hurfatul julus, ruang keluarga. Hurfatul maktab, ruang kerja. Hurfatul mudzakarah, ruang belajar. Hurfatul akli, ruang makan. Wal matbahu, dan dapur. Wal musola, dan musola. Wal hamamu, dan ruang atau kamar mandi. Nah, ini kalian bisa membedakan. Hurfatul julus itu artinya bisa ruang tamu, juga bisa ruang keluarga ya. Kita lanjut ke alinea berikutnya. Fi hurfatil julus, di dalam ruang tamu atau di dalam ruang keluarga ada mindodah. Fi hurfatil julus mindodah ada, ini ruang tamu saja ya, kita artikan di ruang tamu saja. Fi hurfatil julus mindodah, di dalam ruang tamu ada meja tamu. Wahidah satu, wakom satu, karosiyu munaddomah. Wakom satu, karosiyu munaddomah. Di dalam ruang tamu ada meja tamu, ada 1 meja tamu dan 5 kursi yang rapih ya. Di dalam ruang tamu, ini ruang tamu saja, kita artikan hurfatul julus adalah ruang tamu. Di dalam ruang tamu ada 1 meja tamu dan 5 kursi yang tertata rapi. Wangalal mindoda zahriyah, dan di atas meja tamu ada vas bunga. Wangalal zahriyah azhar jamilah, dan di atas vas bunga ada bunga yang bermacam-macam. Di antaranya adalah bunga mawar dan bunga melati. Wa fauqal mindoda, kita memakai fauqo karena fauqo itu tidak di atas langsung. Ini fauqo ya. Di atasnya itu tidak langsung bertemu dengan meja tamu. Wa fauqal mindoda misbah, dan di atas meja tamu ada lampu. Wahadihi hurfatul mudzakarah, dan ini ruang belajar. Hiya waro'a hurfatil julus, ruang itu ada di belakang ruang tamu. Hiya li Yusuf, ruang belajar itu adalah punya Yusuf, ibnu ngami as-sohir, anak pamanku yang kecil. Fiha, di dalam ruang belajar ada mirsamah, pensil, wa kitab dan buku, wa miklama dan tempat pensil, wa kolamun dan pulpen, wa maktabun dan buku, wa rofun dan rak buku di sini,
Wahadihi hurfatul akli, dan ini ruang makan. Wahia, ruang makan itu janibal matbahi, di samping dapur. Fiha, di dalam ruang makan ada maidah kabiroh, ada meja makan yang besar. Wangalal maidah rusun, dan di atas meja makan ada rusun nasi. Wamil ngakoh, dan sendok garpu. Wasohnun, dan piring. Wasayun, dan teh. Wakohwatun, dan kopi. Itu adalah yang ada di ruang makan. Wahadihi hurfatul maktab, dan ini ruang kerja. Hiya lingami, ruang kerja itu milik pamanku. Hiya tajirun najihun, pamanku adalah hiya lingami, ruang kerja itu milik pamanku. Hiya sebenarnya bukan hiya ini di sini menerangkan tentang pamanku. Pamanku adalah pedagang yang sukses dan terkenal. Pamanku tajirun, pedagang, najihun yang sukses, ma'rufun yang terkenal, fil Madinah, di kota ini. Fi hurfatil maktab tilfun wa faksun wa takwimun wa surotun wa sangatun. Di dalam ruang kerja ada telepon, fak, kalender, gambar, dan jam. At-tilfun wal faksu ngalamak tabihi. Telepon dan fax itu ada di atas meja pamanku ya, maktabihi mejanya atau meja pamanku. Watakwimu wasurotu wasangatu ngalal haid, kalender, gambar atau foto, dan jam di atas dinding. Janibal matbah hamam, di samping dapur ada kamar mandi. Wa musola, dan musola. Fil hamam birkah, di dalam kamar mandi ada kolam atau bak. Wa mirhatun, dan toilet. Wa maun, dan air. Wa mihrofa, dan gayung. Wa sobunun, dan sabun. Itu adalah kiroah atau bacaan yang kita pelajari di dalam materi tentang rumah ya. Bu Guru harapkan kalian mempelajari kembali yang sudah Bu Guru sampaikan. Di antaranya adalah kosakata yang hubungannya dengan rumah dan juga isi rumah, serta kalian mempelajari juga tentang kamar atau ruang ya. Di antaranya ruang itu ruang apa saja, isinya apa. Itu adalah pelajaran atau materi yang kita pelajari pada hari ini. Yang pada hari ini adalah kita juga mempelajari tentang khobar muqaddam, mubtada, muakhir. Insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Bu Guru insya Allah akan melanjutkan, akan mengulang kembali tentang khobar muqaddam, mubtada, muakhir ya. Terima kasih atas partisipasi kalian yang masih tetap semangat untuk mengikuti PJJ. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengikuti pembelajaran ini dengan lancar dan tanpa ada halangan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.